Ya, Bung Maximus, dari anak yatim piatu, miskin, terlunta-lunta, ya, cari makan dari rumah ke rumah, kemudian sempat jadi tukang kebun di Freeport, dan sekarang saya dengar Anda jadi pengusaha sukses. Amin. Boleh tahu usaha Anda meliputi apa aja sekarang? Pertama itu saya keluar dari Freeport 2010, langsung saya bikin pariwisata. Saya pingin angkat itu Sarjo Abadi, itu menjadi minat khusus pariwisata, menjadi tujuan wisata di internasional. Jadi saya satu-satunya anak asli Papua yang promosikan 2010 di Jerman, dan setiap tahun saya ke Jerman di ITB Berlin, ke Inggris, ke Eropa, saya sendiri menjadi jualan, bikin website, bikin foto, saya sendiri juga jadi guide untuk membantu wisata mendaki Gunung Kartens. Itu usaha pertama. Papua luar biasa. Akhirnya saya bikin satu perusahaan lagi namanya Bainggela. Bainggela ini bahasa Molu. Usaha apa ini? Saya bikin perusahaan itu perusahaan untuk jasa konstruksi. Saat ini puji Tuhan, perusahaan saya bisa bikin jalan Trans Papua. Perusahaan saya juga bisa suplai tenaga kerja ke PT Freeport Indonesia. Karyawan saya hampir 600-an orang. Yang ketiga, saya punya perusahaan namanya Papua Global Investment. Baik, jadi ini sukses secara ekonomi ya. Dari anak, miskin, terlunta-lunta, kemudian bisa bangkit seperti sekarang. Nah kemudian kalau dilihat di dalam liputan, Anda kan bukan kaya untuk diri sendiri, tapi Anda mulai berbagi. Jadi apa saja yang Anda lakukan? Ya betul, jadi pertama dari usaha pariwisata, saya pingin dari usaha ini, waktu itu kalau adik saya meninggal karena tidak ada susu. Bapak nggak tertolong karena nggak ada obat, nggak ada apa-apa di sana. Mama mati karena dipukul tapi nggak bisa tolong-tolong juga. Jadi usaha pariwisata ini saya pingin bagi cerita kepada turis bahwa masyarakat ini memang susah. Dan kalau mereka ada sumbangan ataupun saya punya sumbangan 10%, saya bikinkan sekolah buat mereka. Saya juga kerjasama dengan dokter flight atau dokter terbang. Mereka punya obat, mereka ada perkumpulan dokter-dokter di Indonesia. Dokter Sher ya? Ya, Dokter Sher. Pernah juga Dokter Lee. Ya, Dokter Lee, Dokter Sher itu dia ketemu saya melalui website Adventure Cartens. Bapak, kakak, ibu dimanapun tahu orang mau ke Papua susahnya minta ampun. Dikira di sana semua jahat. Dikira di sana semua tara baik. Padahal di sana orang baik-baik. Nah, Dokter Sher ini menghubungi saya, dia bilang saya mau ke Kartens, bohong saya. Kita ketemuan Jakarta. Habis itu dia bilang apa? Maximus, saya ini dokter-dokter, kita mau pingin ke daerah pedalaman gunung. Oh dia bilang, oke, you siap apa? Saya siap obat, dia bilang. Oke, saya siap bayar pesawat, makan, gratis, semua saya yang urus. Di Papua. Dan kita sudah lakukan pelayanan dokter terbang di daerah pedalaman hampir 4 tahun. Itu saya sudah puas dan saya sudah tolong mama dan bapak udah meninggal. Nah, daripada saya punya saudara-saudara ini mati, saya sudah tolong saudara-saudara itu. Itu yang Anda lakukan ya. Termasuk pendidikan ya. Betul, jadi kalau dulu saya dikejar-kejar oleh militer, saya nggak bisa sekolah sampai perguruan tinggi dan saya harus memutuskan sekolah persamaan. Ya, saya pingin ya? depan saya apa yang saya miliki, saya bikin sekolah untuk anak-anak itu lebih baik dan mereka harus lebih baik dari saya dan mereka harus jadi orang lebih berguna bagi bangsa dan negara. Oke, waktu saya baca, saya lihat betapa Anda menumpahkan perasaan terima kasih ya kepada keluarga Titus, Mama Titus ya. Mama Titus sama Papa Titus. Seberapa besar jasa Mama Titus dan Papa Titus ini dalam kehidupan Anda? Mereka semua orang berjasa bagi saya. Saya bisa ada ini, satu karena pertolongan Tuhan, kedua adalah orang-orang yang baik. Iya, ini cerita tentang Anda dipekerjakan oleh Mama Titus, Papa Titus sebagai tukang kebun, kemudian diajari nabung ini ya. Betul. Bekerja pada Ibu Titus selama 5 tahun. Mama Titus, Papa Titus ini sudah meninggal? Enggak, jangan. Oh, jangan. Jangan. Yeah. Mereka ada di Jogja, sudah pensiun dari Freeport. Puji Tuhan sampai hari ini masih ada.
Mereka besarkan juga adik saya, ada satu anak perempuan yang diangkat juga di sana. Bersama-sama saat ini ada di Jogja dan sangat berjasa. Berarti orang baik ya. Sangat baik. Oke, karena orang baik maka kita panggil Mama Titus sama Papa Titus. Aduh. Kenapa bawa ini? Barang-barangnya ketinggalan. Oh, barang-barang. Waktu jadi tukang kebun dulu. Ya, dari tukang kebun masih Ketinggalan. Ya. Oh. Oke. Sini saya pegang aja. Siapa tahu saya yang kecipratan rezeki. Baik. Iya. Jadi ini adalah orang yang ini Maximus sekalian duduk di sini. Jadi bos, jangan nangis, jangan nangis. Jangan nangis. Oke. Jangan nangis. Kalau gitu saya sebelah sini dulu. Mama Titus, Papa Titus. Tapi sebenarnya orang Jawa. Orang Jawa. Kerja di Freeport waktu itu. Ya. Melihat Maximus seperti ini, apa pandangan dari orang tua? Ini jadi orang tua angkat sekarang ya? Ya. Ya. Ya, saya merasa kagum ya. Merasa bangga. Yang dulu waktu kecil itu kerja sebagai tukang kebun, tapi akhirnya bisa jadi orang yang sukses ya. Yang meskipun masih ya, jangkauannya masih ke depan lagi. Masih bisa lebih sukses lagi. Ya, gitu. Oke, dari Maximus sendiri, apa komentar terhadap kedua orang tua angkat? Jadi saya terima kasih untuk membesarkan saya. Dan mungkin saya tidak bisa tolong Bapak dan Mama, tapi saya ingin kasih saya kepada orang Papua, bahkan Indonesia. Baik, Bung Maximus, terakhir apa yang ingin Anda wujudkan ke depan berkaitan dengan menolong saudara-saudara kita di Papua? Kalau kita bicara Papua, satu hari juga tidak akan selesai. Papua sangat butuh kasih sayang, bukan kasih uang. Jutaan uang kasih pun tidak akan menjawab persoalan di Papua. Karena di sana gunung-gunung dan lembah-lembah. Papua saat ini masyarakat membutuhkan kasih sayang. Tapi saya juga ingin membagi berkat saya kepada Indonesia tanpa melihat kulit, warna, agama, suku. Ya. Ingin dalam kesempatan ini, Papua bukan tempat jahat. Papua penuh dengan misteri, dengan kekayaan yang luar biasa milik orang Indonesia. Perlu kembangkan pariwisata, infrastruktur yang saat ini Jokowi lagi sedang bekerja keras di Papua bahkan Indonesia. Tetapi tidak hanya itu, pendidikan, kesehatan, memberikan kesempatan sungguh-sungguh di Papua supaya kita sama-sama satu derajat Indonesia maju sebagai orang ASEAN. Itu pesan saya. Merdeka! Baik, sekali lagi terima kasih Pak Titus ya, atau panggil Papa Titus, Mama Titus sudah hadir di acara ini. Juga terima kasih Bung Maximus. Sekali lagi semoga cerita-cerita menarik dari tanah Papua memberikan inspirasi bagi kita dimanapun kita berada, tidak harus di Papua, untuk kembali memahami bahwa masa lalu yang pahit, masa lalu yang mungkin kelam tidak boleh mengurangi semangat kita untuk maju, kemudian berbagi dengan sesama. Dan supaya lengkap, maka buku Maximus Gladiator Papua ini saya bagikan untuk Anda semua di studio. Apakah semua sudah terima? Sudah. Apakah semua bahagia? Baik, kebahagiaan yang sama saya ingin bagikan bagi Anda di rumah, karena Anda juga punya kesempatan untuk mendapatkan buku ini melalui website kickandy.com. Dan sebelum kita akhiri episode kali ini,
maka kita saksikan kembali anak-anak Papua bermusik melalui teman-teman kita di Papua Original. Begitu banyaknya pulau yang indah, inilah Papuaku. Permata hijau laut dan seninya begitu menyenangkan jiwa. Banyak pujian dan kekaguman budaya dan alammu. Aku dan kamu sama-sama cinta, cinta padamu Papuaku. Tiada yang lebih membanggakan jiwa, hanyalah Papuaku. Senyuman tulus dan penuh cinta, sungguh menyentuh sanubari. Banyak pujian dan kekaguman Hanyalah untuk Papuaku kita. Cinta Papua, tanah Papua. harumkan Indonesia dari sini, satukan tujuan dalam cinta. Akai di pamare, pamare mare raue, kalian sa anamore, ya, okari marwaya, enamu komaku ibu. Akai di pamare, pamare mare raue. Okani mauaya, oh ah, Metro TV, knowledge to elevate.